Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Kurnedi. Pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang kelima dengan judul Iman yang Utama, ya sebuah pertanyaan. Iman yang utama. Dan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini diambil dari dalam cerita Alkitab di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 34 sampai ayat 51 dan juga di dalam kitab Keluaran pasal 13 sampai pasal 15. Dan juga diambil dari dalam buku Roh Nubuat di dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 pasal 25. Dan yang menjadi ayat inti dari pelajaran sekolah sahabat kita diambil dari dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat dari hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Teman-teman, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini adalah melanjutkan dari kisah pada hari Sabat yang lalu. Jika pada hari Sabat yang lalu kita sudah belajar bagaimana persiapan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Mereka mengadakan satu hari raya yang kita kenal dengan hari raya Paskah, yaitu mereka bersiap bahwa mereka akan keluar. Dan pada hari Sabat ini mereka sudah keluar. Mereka sudah bebas dari tanah Mesir, mereka sudah mengadakan perjalanan untuk menuju negeri perjanjian Tuhan. Tetapi pada saat mereka sedang dalam perjalanan ada satu masalah yang terjadi, yaitu bangsa Mesir, mereka seperti menyesal telah membiarkan bangsa Israel keluar dari negeri mereka. Ketika diberitahukan kepada raja bahwa bangsa itu telah lari dari Mesir, maka berubahlah hati Fir'aun. Yang tadinya Fir'aun mengizinkan bangsa Israel untuk pergi karena dia kecewa, dia marah oleh karena tulah yang diberikan oleh Tuhan sehingga anaknya mati. Oleh karena itu, Fir'aun dengan hati yang panas, dengan marah, dia menyuruh bangsa Israel untuk keluar agar musibah itu tidak akan terjadi lagi di tanah Mesir. Tetapi Fir'aun akhirnya berubah pikiran dan dia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?" Kemudian Fir'aun beserta dengan seluruh tentara-tentaranya, mereka membawa rakyatnya serta untuk mengejar bangsa Israel. Dan ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Mereka melihat bahwa ada serombongan orang Mesir yang datang untuk menyerbu mereka. Dan tampaklah orang Mesir itu bergerak dengan cepat untuk menyusul mereka. Lalu bangsa Israel menjadi sangat ketakutan. Mereka ketakutan dan berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Bangsa Israel pada saat itu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada Musa. Kenapa?
Engkau membawa kami keluar dari Mesir. Lihat ini apa akibatnya, bahwa orang Mesir akhirnya datang menyerbu kami, bahkan mereka bisa-bisa membunuh kami di tempat ini. Tetapi Musa akhirnya sabar terhadap mereka. Musa menenangkan mereka, dan Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Pada saat itu, ketika Musa berserah kepada Tuhan, akhirnya Tuhan membuat satu mujizat yang mungkin tidak akan pernah lagi terjadi di muka bumi ini, di mana air laut itu yang sangat lebar, yang sangat luas itu terbelah menjadi dua, dan bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengahnya. Mungkin kalau sekarang kita bisa ibaratkan, kalau kita berada di sana, jika itu terjadi di masa modern, mungkin ketika kita lewat di tengah-tengahnya, apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan berselfie, mungkin kita akan update status, kita upload ke sosial media. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan teman-teman, ketika bangsa Israel itu sudah tiba di seberang, sudah menyeberang dari laut itu, orang Mesir melihat bahwa tanah itu masih terbuka, sehingga mereka akhirnya mengambil jalan itu juga, dan mereka lewat di tengah-tengah laut. Dan tetapi pada saat mereka tiba di tengah-tengah dan bangsa Israel sudah ada di daratan semua, akhirnya Tuhan kembali menutup laut itu, dan bangsa Mesir, Firaun beserta dengan seluruh tentara-tentaranya, mereka mati di dalam laut. Demikianlah orang-orang Israel melihat keajaiban Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, extraordinary. Kemudian pada hari itulah mereka, bangsa Israel, percaya kepada Tuhan, dan mereka takut kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan, dan bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada Musa, hambanya itu. Nah, hubungannya dengan judul pelajaran sekolah sahabat kita tadi, sebuah pertanyaan, iman yang utama. Apakah iman yang utama yang menyelamatkan kita? Ya, iman adalah yang utama yang menyelamatkan kita. Jika iman yang dimiliki oleh bangsa Israel, yang dimiliki oleh Musa dapat menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir, maka iman yang akan menyelamatkan kita untuk diselamatkan dari dalam dunia ini, dari dosa ini. Teman-teman, di sini satu kutipan mengatakan, Allah membebaskan umatnya dari perbudakan, namun mereka tidak yakin untuk mempercayai Dia. Allah selalu berusaha untuk menjangkau mereka. Mungkin kita sebagai manusia, kita sering berlaku seperti bangsa Israel, tidak yakin kepada Tuhan, tidak yakin atas hal-hal yang Tuhan telah perbuat. Tetapi Tuhan akan selalu berusaha untuk meyakinkan kita, untuk menguatkan iman kita. Dan biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, kita dapat diingatkan bahwa kita mempunyai Allah yang maha luar biasa, yang maha kuasa, yang maha sanggup, Allah yang extraordinary. Dan biarlah kita dapat selalu beriman kepada Tuhan dan kepada hamba-hambanya. Inilah video pembelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silakan untuk di like, di komen, dan juga di share video ini ke seluruh sosial media teman-teman. Dan apabila teman-teman belum subscribe, silakan untuk di subscribe. Dan kalau teman-teman subscribe, jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, supaya teman-teman dapat mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi jika saya mengupload video pembelajaran sekolah sahabat terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran sekolah sahabat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.